Jauh ini sampai udah di titik semester 8 ini, alhamdulillah lancar, udah masuk lah sama jurusan itu udah Oh, udah klop lah udah gitu ya, klop Kak. lah. Udah Apalagi klop. di peminatan sih. Terlebih saat itu kayak udah bener-bener pasrah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Kak nih saya dapat beasiswa kan. Akhir Kak, nyesel nggak kuliah di Wika? Nyesel nggak kuliah di Wika? Boleh dari Kak Ramdhani Eh, atau Kak Akila? jujur sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya Clara Hairunisa Paulida dapat menyapa pemirsa Wika TV yang ada di rumah dalam Wika Talks edisi ke-24. Ya, di edisi ke-24 ini seperti pada episode-episode sebelumnya, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh satu orang mahasiswi cantik dan satu orang mahasiswa ganteng seperti itu dari Fakultas Kesehatan nih. Yang mau minat di Fakultas Kesehatan, jangan kemana-mana, stay tune terus di channelnya Wika Talks ini. Kita sekarang sedang bersama Kak Ramdhani dan Kak Akila Farha. Halo, tolong disapa dong Kak pemirsa Wika TV ya. Halo pemirsa Wika TV. Boleh dari Kak Ramdhani dulu, perkenalkan semester berapa dan Kak Akila. eh, teman-teman perkenalkan saya Ramdhani, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat semester 4 saat ini. Semester 4 dan Iya. Kak Akila. Halo, aku Akila Farha, mahasiswa kesehatan masyarakat saat ini udah di semester 8. Wow, semester 8 ya Kak. Baru masuk semester Baru 8. masuk semester 8. Itu lagi masa-masa pusing skripsian gitu. Bener banget. Bener banget ya. Nah, aku tuh mau nanya sedikit deh tentang kesehatan masyarakat. Itu kan banyak nih ada tingkat ya di SMA atau di SMK. Itu kayak apa namanya, mau masuk gitu ke jenjang perguruan tinggi kayak di Universitas Ibnu Khaldun Bogor seperti itu kan. Nah, itu kesehatan masyarakat gitu pas dia baca di brosur atau di spanduk itu kayak gimana sih Kak definisi dari kesehatan masyarakat itu sendiri? Dimulai dari Kak Ramdhani atau Kak Akila dulu nih? Boleh Kak Ramdhani? Kak Ramdhani dulu. Kesehatan masyarakat adalah ilmu yang mempelajari untuk bertahan hidup dan hidup sehat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui program preventif dan promotif seperti itu. Oh gitu. Kalau dari Kak Akila juga. Ya, kesehatan masyarakat itu memang tujuannya di preventif ya, pencegahan penyakit bukan mengobati, jadi lebih ke Betul. mencegah. Karena kan banyak juga ya kayak di kalangan masyarakat gitu kan ya yang udah nggak aware gitu sama kesehatan. Itu tanggapan Kak Ramdhani dan Kak Akila kayak gimana? Yaitu salah satu problematika ya. Sebetulnya Iya, kesehatan betul. masyarakat itu sangat kompleks sekali permasalahan yang ada di masyarakat. Bagaimana kita mengajak orang untuk hidup sehat dan itu tujuannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya Oke. seperti itu. Sama ya Kak ya. Jadi Iya. problematika tuh sama-sama banyak gitu Iya. kan. Banyak. Kalau misalnya untuk kasus orang yang mengabaikan kesehatan itu kan kayak apa aja sih Kak dampaknya kalau misalnya orang mengabaikan kesehatan? Iya, dampaknya itu tentu menimbulkan banyak penyakit dan merugikan dirinya sendiri sih sebetulnya Kak, seperti itu. Kalau misalnya untuk Kak Akila ini udah semester 8, Iya. berarti sebelumnya udah KKN gitu ya Kak? Udah melewati proses KKN, Udah. PBL, Oh. peminatan belajar lingkungan, praktik belajar lingkungan, Iya itu. kata JNT. KKN, PBL sama LKP. Oh jadi udah melewati proses Iya. panjang ya. Berarti ini udah mau mulai skripsi gitu ya Kak? Udah mulai. Atau udah sidang berarti? Belum. Oh Lagi belum. menyusun buat sempro. Kalau Kak Dani kegiatannya sekarang aktif apa Kak? Saya aktif di Ormawa juga sekarang di Hima kayak gitu kan. Terus beberapa organisasi-organisasi di luar seperti KSR atau KOP Sukarela, PMI Kota Bogor dan tentunya di Pramuka sampai detik ini kayak gitu. Dan Kak Clara perlu diketahui di Kesmas itu nanti kita ada peminatan ya di semester 5. Iya. Oh gitu, Iya, semester peminatan. 5. Dan Kak Akila peminatannya apa Kak?
Aku kesehatan keselamatan kerja atau K3. Oh, Iya. K3. Kalau misalnya Kak Ramdhani belum berarti. Belum, nanti semester 5 tahun Oh, depan. tahu semester depan gitu ya? Ke depan. Oh, iya. baru gitu. Kalau misalnya boleh tahu tuh jurusannya tuh ada apa aja Kak selain apa K3 ini? Peminatan itu sebetulnya ada 8 di Kesmas itu untuk peminatan. Salah satunya yaitu K3, promosi kesehatan, AKK, KIA, dan masih banyak lagi Kak seperti itu. Jadi mahasiswanya sendiri disuruh milih gitu ya, mau apa gitu. Oh gitu. Kalau misalnya nih Kak, kan kalau misalnya di SMK atau di SMA itu kan bukan cuman IPS, ada IPA juga gitu kan. Bahkan ada yang menerapkan bahasa seperti itu. Itu kalau misalnya mereka mau masuk ke apa namanya program studi ilmu kesehatan, itu ada syaratnya gak sih Kak? Kayak harus IPS deh, harus IPA gitu. Sebetulnya kesehatan masyarakat ini kita tidak hanya mempelajari bidang eksakta juga ya Kak, tapi oke. kita prakteknya Sosial. kita sosial Sosial. seperti itu. Jadi IPA, IPS, bahkan bahasa juga bisa. Oh Iya, masuk gitu ya betul. Kak. Jadi nanti kita di awal benar-benar belajar dari nol lagi kayak Iya, gitu. betul. Dari nol lagi, jadi jangan takut gitu ya kepada pemirsa WK TV itu. Jangan, ini kayaknya pemirsa WK TV tuh bukan takut Kak, mager. Oh my God. Mager, gak boleh mager ya Kak. Iya dong, jangan dong. Ini karena pemirsa WK TV juga perlu diinformasikan sedikit. Ini Kak Ramdhani juga kemarin menjadi duta batik. Selain duta, mereka berdua ini alhamdulillah duta Fakultas Ilmu Kesehatan seperti itu ya. Betul. Fikes, Kak Ramdhani dan Kak Akila. Nah nanti ada tepuk tangan di bawahnya, efek tek 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 gitu. Nah ini juga Kak Ramdhani juga menjadi duta batik seperti itu ya Kak. Bisa diceritakan kesan pesannya dan untuk motivasi untuk pemirsa WK TV. Ya, baik, saat ini selain di Duta Kampus, saya juga menjabat di Duta Batik Jawa Barat ya Kak. Setelah melewati beberapa rangkaian seleksi yang begitu melelahkan dan menguras tenaga dan pikiran seperti itu ya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya menjuarai nominasi Putra Batik Persahabatan Jawa Barat 2023. Waduh, persahabatan tuh Kak. Berarti sebelumnya tidak bersahabat. bukan. Ya, bagaimana kita ke depannya untuk lebih cinta terhadap batik dan itu Oke. tugas anak muda untuk mempromosikan bangga berbatik seperti itu, Kak. Oh gitu. Jadi anak kesehatan bukan paradigmanya tuh kayak bukan di kesehatan Oh. aja Iya. gitu. Bukan dong. Jadi itu justru peluang untuk kita bisa memasukkan bidang kesehatan tuh Iya. Oh di batik di itu. batik Di itu. dunia, Soalnya maksudnya kan di soalnya Oke. kan kita berkecimpungnya dengan masyarakat. Kita Oke, kesehatan masyarakat itu tidak bisa dilepaskan dari lingkung sosial dan lingkung masyarakat seperti itu, Kak. Jadi disusupi tuh Kak budaya-budaya Indonesianya gitu ya. Lagi Oh. bersosialisasi kesehatan Iya. disusupi tuh Betul batik. itu. Oh, Nah, make sense. Iya. Sense. Bagus. Iya. Nah, pemirsa WK TV bukan saja Kak Ramdhani sebagai duta Fakultas Ilmu Kesehatan dan duta batik seperti itu. Ih, Kak Akila juga mojang apa Kak? Kamemet ya. Mojang Kamemet di Kabupaten Bogor ya. Iya, kabupaten. Boleh Kak diterangkan sedikit? Iya, saat ini saya juga menjabat sebagai mojang di Kabupaten Bogor. Belum apa, buat yang nggak tahu, mojang Jajaka tuh apa sih? Jadi itu tuh sebuah duta atau ikonnya pariwisata yang ada di daerah kita, daerah masing-masing. Kalau aku kan Kabupaten Bogor, jadi mewakilkan Kabupaten Bogor. Keren sekali ya. Jadi Kak Akila juga memandang bahwa anak kesehatan bukan cuma berkecimpung di dunia Iya. kesehatan seperti itu ya Kak. Cuman meluas gitu. Bisa Ada yang jadi keluar dari zona mojang. nyaman. Betul. Wah. Keluar dari apa Kak? Zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Dan kata Kak Dani tadi mempromosikan apa yang sudah kita Iya. dapatkan di luar seperti Betul. itu ya Kak. Wah keren banget sih Kak. Kalau misalnya di Fakultas Ilmu Kesehatan itu susah gak sih Kak belajarnya? Eh, saya pribadi merasa ini kan ada orang yang bilang kadang salah jurusan ya. Iya betul. Tapi saya memandang ini alhamdulillah gitu, Kak. Nggak salah jurusan Nggak salah Kak? jurusan. Justru kita menikmati dan saya background dulu dari IPA kayak gitu. Dan bahkan teman-teman saya juga ada yang dari teknik komputer dan bisa membersamai gitu, belajar di Fikes gitu. Oke. Artinya ketika itu pilihan yang keluar dari hati kita, ya kita menjalankan sebagaimana mestinya gitu, Kak. Happy gitu. Alhamdulillahnya. happy. Iya, betul. Kalau dari Kak Akila? Sejauh ini sampai udah di titik semester 8 ini, alhamdulillah lancar, udah apa, masuk lah sama jurusan itu, udah Oh udah klop lah gitu ya klop Kak? lah. Udah Apalagi klop. di peminatan sih lebih Iya, klopnya. betul.
Peminatan. Berarti kalau misalnya peminatan itu skripsinya itu pendukungnya itu si peminatan Iya, itu gitu ya, betul, Kak? Oh, seperti itu. Kalau suka dukanya sendiri pasti nggak mungkin suka doang dong, Kak. Pasti ada dukanya kan? Suka Tentu. duka. Sukanya kita di Vikes ini saya ngerasa bahwa kekeluargaannya itu antara mahasiswa, staff dan stakeholder yang lainnya itu sangat kekeluargaan banget ya Kak. Oke. Sangat tidak ada gap gitu di Iya. antara kita. Friendly-nya kuat lah ya. Sangat kuat banget. Cuma dukanya mungkin ini awam bagi saya yang dulu berkecimpung dengan ya notabene anak laki-laki banyaknya. Tapi Oh, ketika iya. masuk Vikes kita banyaknya anak perempuan kayak gitu Oh, kan. seperti itu. Iya. Jadi berbanding kebalik dengan anak teknik ya, Kak? Betul. Iya, betul. Contoh di angkatan saya itu laki-laki dari 120 itu laki-lakinya cuma 20. Jadi di sini 20. iya, jadi di sini kan perbandingannya cukup signifikan gitu ya. Oke. Bagaimana awalnya itu adaptasi antara laki-laki dan perempuan ini cukup lumayan membutuhkan waktu yang Ya, lama juga. ya. Iya betul. Nggak apa-apa. Kalau misalnya Kak Akila sendiri suka dukanya atau sukanya doang? Dukanya nggak ada. Suka dukanya. Iya, suka dukanya. Banyak ya. Banyak ya. Banyak sukanya atau banyak dukanya, Kak? Balance sih. Oh, balance. Balance. Bener, balance, Kak. Balance. Kalau sukanya apa, Kak? Sukanya makin apa ya sampai semester akhir ini banyak relasi, banyak pengalaman-pengalaman dari luar Oke. maupun dalam gitu. Iya, bener. Apalagi Kak Akila ini juga kan sama Kak Ramdhani bukan cuma berkecimpung di dunia kampus gitu ya, Kak. Melainkan keluar itu relasinya pasti banyak gitu ya, Kak. Iya. Ini adik-adiknya boleh deh, Kak, kalau misalnya mau kayak Kak Ramdhani jadi duta batik Kak Akila Mojang gitu. Itu gimana caranya, Kak? Saya pribadi punya prinsip ketika kita pengen tahu jawaban, Oke. ya salah satunya kita dengan mencoba. Betul. Mencoba itulah yang harus kita tanamkan dan jangan takut kita untuk gagal gitu Kak. Betul. Karena ada hikmah yang banyak kita ambil gitu dan banyak relasi juga. Tentu relasi ini sebuah investasi untuk kedepannya kita Kak. Betul. Seperti itu. Kalau misalnya ini, Kak, apa namanya? Prospek kerja nih. Kan banyak banget yang kayak dari SMA atau SMK gitu. Kalau SMK kan pasti kan kayak udah ngapain kuliah, udah kerja aja gitu. Nah, itu dengan stigma adik-adik kita yang seperti itu yang masih yang SMK seperti itu gimana Kak Ramdhani dan Kak Akila menanggapinya gitu? Kalau saya pribadi tentu pendidikan ini nomor satu ya Kak. Number one. Number one. Karena kita sebagai generasi penerus ya kita harus melek terhadap pendidikan dong. Dan modal utama itu kita untuk merancang masa depan ya dengan pendidikan kayak gitu Kak. Tapi pendidikan itu harus dibarengi dengan prestasi sehingga kita bisa mengimbangi prestasi dan kontestasi Kak. Seperti itu, Kak. Ya. Kalau misalnya ini, Kak, prospek kerjanya, Kak, tadi tuh saya sempat mau nanya prospek kerja. Prospek kerja di kesehatan masyarakat. Iya, kalau sudah mengambil jurusan masyarakat, terus prospek kerjanya seperti apa? Di kesehatan masyarakat itu kan terbagi jadi beberapa peminatan kan. Banyak ya, Kalau Kak. aku sendiri peminatan K3, prospek kerjanya itu jadi apa ya? HSE. Iya. HSE itu apa, Kak? Jadi K3-nya di pabrik gitu. Di Oh. pabrik di perusahaan besar seperti itu Kak. Terus selain itu, Kak, biasanya? Banyak banget ya kita contoh dari promosi kesehatan itu kita bisa jadi promotor kesehatan entah itu di Promotor. kementerian, bukan hanya di Kementerian Kesehatan aja ya teman-teman, Iya. tapi kita hampir di semua kementerian dan di perusahaan lain itu sangat membutuhkan kesehatan masyarakat Kak. Orang tidak tahu bahwa kesehatan masyarakat itu cakupannya sangat luas gitu kan. Orang hanya Betul. mengetahui kesehatan masyarakat itu ya di puskesmas gitu kan. Iya. Rata-rata masyarakat Padahal berpandangan luas ya. seperti itu. Ya Padahal padahal luas banget dunia Padahal luas kesehatan banget. tuh. Ya, betul. Jadi bukan cuma di dunia puskesmas gitu, aja. bukan Iya. ya? Oh, tapi dia meluas gitu Luas, ya, Kak? sangat luas banget dunia kesehatan masyarakat. Oh gitu. Tadi sedikit kembali lagi gitu ya, Kak. Kan kakaknya udah mau semester 8 gitu ya, Kak. Baru masuk semester Baru masuk semester 8. Berarti sudah melewati tahap KKN seperti itu ya, Kak. Itu kalau KKN-nya di Vikes seperti apa, Kak? Kalau KKN itu kan dari universitas, Oke. jadi rules-nya itu sama dari sama kayak fakultas-fakultas lainnya. Oke. Jadi kakak KKN-nya sosialisasi atau seperti apa, Kak? Sosialisasi, terus membuat program juga di masyarakat. Oh, membuat program. Jadi bukan cuman mensosialisasikan gitu ya tentang kesehatan itu, tapi membuat program. Kalau boleh tahu kayak gimana, Kak, KKN-nya?
programnya. Iya, programnya boleh deh Kak ceritain ke pemirsa Wika TV. Itu aku KKN di lokasinya itu di Puncak. Di Puncak Di Puncak Bogor ya Kak. Puncak Bogor. Jadi nama kampungnya itu Kampung Rawagede, itu posisi itu lumayan di atas banget kampungnya. Oke. Di gunung kalau misalnya ini. Dan situ kita buat program pencegahan pencegahan penyakit, terus dari jamban-jambannya mereka masih belum punya toilet yang utuh gitu. Terus belum ada septic tanknya gitu. Jadi itu yang disosialisasikan gitu ya kepada masyarakat gitu ya, yang program kerjanya gitu ya supaya tapi dan petunjuk jalan juga sih. Jadi kita kalau dari bawah menuju atas tuh kan ada yang suka tersesat nih, gang sini gang situ, jadi buat panah jalan. Oh jadi lebih kayak terjun gitu ya Kak. Kalau KKN itu berarti terjun ke masyarakatnya langsung seperti itu ya Kak. Tapi Kak Clara, boleh saya tambahkan satu Boleh, lagi? boleh. Di Vikes tuh kita ada 2 prodi Kak. 2 prodi. Iya, kesehatan masyarakat dan gizi kayak gitu kan. Oh jadi bukan cuma kesehatan masyarakat, cuman Karamdani dan Akila Dari Kesehatan Kesmas Oke. kita. Karena Ada gizi. itu baru ada Tahun lalu 2022. 2022 seperti itu. Iya, Jadi tapi udah mulai itu Kak ya? udah. Dari Udah. tahun kemarin tuh maksudnya Udah udah mulai. ada peminatnya, udah ada yang udah Semoga tahun ini bisa bertambah. bisa bertambah. Jadi kalau misalnya pemirsa WK TV yang pengen ke gizi seperti itu ya Kak, itu bisa banget ya. Itu Kak- S1. S1. Iya, S1. S1. Nah, kalau misalnya untuk di kesehatan masyarakat atau kita generalnya aja gitu ya Kak, di Vikesnya gitu ya. Itu ada kelas karyawannya nggak sih Kak? Ada. Oh, ada. Ada. Itu ada kelas karyawannya. Jadi benar kata Karamdani ya, kayak walaupun pekerjaan itu penting, Iya. tapi harus menunjang juga Harus gitu menunjang ya Kak. pendidikan tuh, betul ya. Pendidikan harus menunjang. Ini kan kita kan ngomonginnya kan tentang luang lingkup di perkuliahan gitu ya Kak. Kita rada bahas mengenai organisasi ya Kak. Oh, iya, boleh. Kalau organisasi di perkuliahan itu menurut Karamdani penting gak sih, dan menurut Kak Akila? Boleh mana dulu? Siapa dulu nih? Akila? Siapa dulu? Penting ya. Dari aku dulu boleh. Boleh. Iya, organisasi itu menurut aku penting banget, dan aku baru nyadar di semester sekarang gitu. Sedikit menyesal juga sih baru aktif di semester 6 gitu kan, karena sebelumnya itu aku jadi Corona juga ya? Iya, corona. Oh iya betul Iya. ya. Jadi nggak offline waktu dulu tuh. Jadi offline tuh setahun, kita kesananya tuh online sampai sekarang. Maksudnya sampai semester 5 baru bisa perkuliahan offline. Kalau Kang Ramdhani? Kalau menurut saya organisasi ini gerbang ya Kak. Gerbang Oke. kita untuk tadi itu relasi, pengalaman, itu kan investasi semua kayak gitu kan. Betul. Dan organisasi ini mengajarkan kita bagaimana untuk bersosialisasi. Iya. Termasuk di situ kan sangat beragam sekali ya Kak. Kita bisa tukar pikiran, kita bisa berdinamika, dan itu nggak didapat di kelas kayak gitu kan. Betul. Itu salah satunya keuntungan yang kita dapatkan di organisasi. Ya memang organisasi ini cenderung terkadang kita harus meluangkan waktu, pikiran. Nah itu nggak bisa orang sembarangan yang menjalankan organisasi. Jadi untuk teman-teman yang masuk organisasi ya itu merupakan teman-teman orang pilihan kayak gitu kan. Artinya ada sesuatu yang harus dia pertaruhkan kayak gitu kan. Bahkan Sultan Syahrir berkata, hidup yang tidak dipertaruhkan ya tidak akan dimenangkan seperti itu Kak. Widih. Jadi jangan gagal sebelum mencoba ya. Betul itu Kak. Jadi mencoba dulu. Kalau misalnya mau gagal, mau sukses. Sebetulnya tidak ada kata gagal Kak. Betul. Yang ada apa tuh Kak Dani? Sukses yang tertunda. Karena Allah memberikan jalan-jalan lain seperti itu Kak. Jadi seperti itu ya. Jadi Iya. kalau misalnya emang udah stuck di satu tempat, kata Kak Ramdhani, jangan berusaha berhenti untuk mencoba Iya, seperti. betul. Jadi intinya organisasi itu penting gitu ya. Penting banget Kak Untuk menurut saya. penunjang gitu ya. Oke, relasi seperti itu. Apalagi tadi Kak? Pengalaman tentunya Pengalaman. kayak gitu, Bisa untuk tentunya. bertukar pikiran. Oh iya, Iya. bertukar pikiran. Untuk mengenai bertukar pikiran Kak, itu dalam di lingkungan mahasiswa itu, diskusi itu seberapa penting sih menurut Kak Ramdhani dan Kak Akila? Kan. Siapa dulu? Diskusi bareng-bareng aja. Diskusi ya sangat penting ya Kak. Karena itu untuk menentukan jalan arah keluar Oke. kayak gitu kan. Tanpa adanya diskusi ya kita nggak akan menemukan jalan atau titik terang seperti itu Kak. Menurut saya ya Iya, diskusi itu amat sangat diperlukan. Terlebih kan kita orang masyarakat ya, orang sosial seperti itu. Kalau dari Kak
Akila juga sama ya. Sama. Sangat penting seperti itu ya. Nah, mengenai tadi kan udah ya Kak prospek kerjanya, terus mengenai masalah kelas karyawan dan lain sebagainya. Kurang afdol kalau misalnya aku nih nggak bertanya tentang dosen favorit. Oh iya. Waduh. Oh, nanti bakal ditonton nih. Aduh, pasti bakal ditonton ibu bapak atau ibu atau bapak yang dosen favorit. Bisa kali. Bisa. Nilai A. Waduh, ini bahaya pemirsa Wika TV. Boleh dari Kak Ramdhani dulu atau Kak Akila dulu? Atau ladies first nih? Boleh. Oh, Kalau Discord ya. Dosen favorit, semuanya favorit bisa nggak sih? Widih, Lebih ke- biar dapat A semua. General satu aja Kan gitu ya. udah nggak ada Mengkerucut. nilai Oh sekarang. iya betul. Yang mengkerucut itu ibu. Kenapa ya berat banget Kak Gak Akila? usah takut, gak usah takut. Kayaknya favorit semua deh. Iya, emang. Favorit Enggak, semua Iya, ya. iya. Tapi Ibu Kaprodi. 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 Ibu Siti Bu Khadijah. Siti Khadijah Parinduri. Oh, Parinduri. Ibu Siti Khadijah ya. Iya, Waktu itu betul. sempat saya Iya, iya. wawancara iya, itu iya, kan betul, ya. iya. Iya. Oh, itu dia mengajar apa Kak kalau boleh tahu? Waktu itu ngajar administrasi. Iya. Beliau lebih ke organisasi dan administrasi Iya, sih kayak gitu kan. Oh, gitu. Keilmuannya Iya. kayak gitu. Tapi kalau saya ya favorit itu Pak Andre sih. Dia dosen promosi kesehatan. Waduh. Yang itu tuh, yang ikonik ada brewoknya, tahu kan? Oh iya iya, Ya, iya. itu. Ikonik banget ya itu ya. Ikonik banget. Pak Andre ya. Pak Andre, beliau sangat asik sekali kayak gitu. Sangat asik ya. Sangat Jadi asik. metode-metode belajarnya sangat Iya, asik lah kekinian ya. banget lah. kayak Kekinian gitu. banget. Tapi bukan menutup kemungkinan yang lain gak asik Iya. ya. Iya. Tapi mungkin make sense aja gitu ya. Kayak mata kuliahnya juga asik mungkin Nah, ya Kak bisa. Ramdhani ya. Jadi dosennya asik karena emang mata kuliahnya juga Kak Ramdhani suka kayak Nah, gitu ya. betul itu. Oke, mengenai apa namanya Vkes ini Kak, itu lebih banyak teori atau terjun ke lapangan ya Kak? Akila? Balance ya Kak. Jadi di semester awal itu teori, kesini-sini kita turun lapangan gitu. Jadi aku dari semester 6 sampai semester 8 itu udah melewati rangkaian KKN, PBL sama LKP itu tuh itu terjun lapangan gitu. Iya. PBL tuh apa ya Kak? Praktik belajar lapangan. Oke, jadi kayak KKN sebenarnya ya? Kayak KKN. Kayak KKN Kayak ya? mengabdi di masyarakat, membuat program seperti itu. Paling panjang Berkelompok. kita ya. Di Kesmas kita paling panjang loh, ada KKN, PBL, dan satu lagi apa? Kak? LKP. LKP. LKP, gitu. LKP tuh? Latihan kerja peminatan. Itu iya. kayak magang. Oh kayak magang, Ini jadi bukan di Kesmas UIK aja, tapi Kesmas semua di se-Indonesia. kayak se-Indonesia. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk di Bogor sendiri tuh selain di Universitas Ibnu Khaldun tuh ada nggak sih Kak? Ada Di tetangga-tetangga lah ya? Ada tetangga Ada kita, tetangga. ada satu kalau sepengetahuan Oh berarti nggak saya. banyak ya Kak? Nggak banyak kayak gitu kan. Tapi kenapa sih Kakak memilih Universitas Ibnu Khaldun? Sebenarnya ini pertanyaan basic dan teman-teman harus tahu gitu Kak. Pemirsa Wika TV harus tahu. Iya, sebetulnya univ-univ lain itu pilihan saya ya Kak. Oke. Saya waktu itu sangat antusias banget, idealis banget gitu kan, untuk daftar kedinasan. Tapi qadarullah UIK ini ya pilihan Allah gitu Kak. Iya. Terlebih Kak saat itu kayak udah bener-bener pasrah gitu kan. Tapi alhamdulillahnya Kak nih saya dapat beasiswa kan dari Dispora Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor. Itu beasiswanya Pancakarsa. Dan setelah saya pikir-pikir univ mana nih yang cocok dengan background saya Kak. Karena di UIK ini jujur teman-teman, kita bukan hanya belajar tentang keilmuan duniawi saja, tapi kita balance ilmu akhiratnya kita dapat Kak, seperti itu kan. Motonya ya Kak? Iya. Boleh Kak dikasih tahu Kak motonya Kak? Moto Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ilmu. Iman, Aman. dan amal. amal. Iya betul itu. Jadi ini pilihan yang menurut saya tepat Kak, kayak gitu kan. Oke, jadi bukan tentang duniawi saja ya Kak. Jadi benar kata Iya. Kak Akil lah, Iya, harus betul. harus balance gitu ya. Dan satu lagi Kak, saya ingin mempromosikan ini juga suatu kebanggaan buat Kesmas UIK. Oke. Karena baru aja kemarin saya mengikuti Munas, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Indonesia. Jadi itu forumnya mahasiswa kesehatan masyarakat se-Indonesia gitu Kak. Jadi alhamdulillah kita udah terdaftar di nasional kayak gitu. Oke, jadi itu tuh kegiatannya ngapain aja Kak? Jadi itu kegiatannya tentunya itu laporan pertanggungjawaban ya Kak. Oke. Pertanggungjawaban, dan itu bagaimana sih arah tujuan Kesmas ke depannya. Terlebih kan kita lebih berfokus kepada kesehatan primer kayak gitu kan. Kita lebih berfokus ke puskesmas, bagaimana kita
tentunya itu Kak, kita tujuan kita ya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya gitu Oke. Kak. Dan untuk Kak Akila, kenapa memilih Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Kak? Awalnya aku emang tujuan aku di perkuliahan ini bukan memilih Universitas Ibnu Khaldun ya. Jadi jadi aku kan sekolah di negeri, basicnya sekolah negeri. Jadi sekolah negeri itu di mana guru BK-nya itu nge-push kita buat menuju ke PTN gitu. Oke. Jadi mau gak mau PTN tuh harus dilakuin, mau lewat jalur mandiri, jalur rapot, itu semua harus dicapai gitu. Mau keterima atau enggak, aku udah melewati masa-masa itu. Jadi udah ikut jalur mandiri, jalur rapot, tapi ya qadarullah nggak ada yang masuk gitu kan. Mau dari beberapa PTN juga semua udah dicobain dah. Terus basicnya kan emang mau jurusan ilkom komunikasi. Nah jadi selepas nggak keterima nih di negeri-negeri itu, aku lihat searching di Wika ini ada jurusan kesehatan masyarakat, ya aku research kesehatan masyarakat itu ada nilai komunikasinya gitu. Oke. Iya, jadi balance gitu, ada balance lagi. Balance lagi tuh, Kak. Jadi ada kesehatannya ada, promotifnya juga ada kan. Jadi di Jadi masyarakat. balance lah ya, Kak. Jadi Oke. Kak Clara, boleh saya mengutip satu kata-kata yang memotivasi nih Kak, Boleh. dari Presiden Gen Z Bang Rian Fahardi. Beliau merupakan lulusan UIN Jakarta. Kurang lebih seperti ini Kak, yang dijadikan caption saya. Soalnya menarik seperti itu Kak. Iya. Bukan nama kampus, pribadi Anda lebih besar dari apa yang Anda pikirkan. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, menurut Sultan Syahrir. Jangan mau dikerdilkan karena nama kampusmu yang besar atau kecil, alma mater yang terang atau gelap, negeri atau swasta, daerah atau kota, meskipun sistem kita sendiri yang masih memenuhankan kasta, peringkat, dan angka. Seperti itu Kak. Oh, jadi beri tepuk tangan dulu untuk ini, beri tepuk tangan untuk Wika TV. Boleh nanti pakai emot ya. Jadi dimanapun kita tumbuh, kita Berpijak harus, seperti itu ya, Kak? kita harus bisa berproses Kak. Jadi jangan mau berlindung di balik tameng nama kampus Iya, karena udah justru tinggi. kita yang Justru kita harus yang membawa membawa nama kampus. mereka dibesarkan oleh alma mater, tapi kita sebaliknya harus membesarkan alma Iya, mater kita, seperti itu Kak. Dan terakhir, Kak, nyesel nggak kuliah di Wika? Nyesel nggak kuliah di Wika? Boleh dari Kak Ramdhani atau Kak Akila? Jujur sih nyeselnya kenapa nggak dari dulu ya. Waduh. Terutama kenapa nggak dulu terjun ke kesehatan masyarakat seperti itu Kak. Oke. Dan sekarang alhamdulillah ya kita harus jalani, dan itu penuh syukur sih Kak, alhamdulillah. Penuh syukur. Apalagi tadi dimandatkan beasiswa ya, Kak? Iya. Beasiswa Pancakarsa. Betul. Kayak banyak banget soalnya di universitas ini. Kalau di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini, kalau teman-teman baca di brosurnya itu ada tulisan kecil itu beasiswa. Kayak list beasiswa yang masuk ke banget Ibnu ya. Khaldun. Iya, Banyak banget. kita Ada ratusan KIP, loh. Iya. ada Pancakarsa. Betul. Banyak banget. Jadi teman-teman gak usah khawatir mengenai masalah biaya dan lain sebagainya. Asalkan kita punya potensi Betul. dan tidak malas ya, terutama Betul. ya Kak Ramdhani, Kak Gerak Akila. gitu kan. Harus bergerak gitu. Betul Kak. Terus Oke, harus seperti sering-sering itu. cari info beasiswa juga. Nah, bener, harus sering-sering cari info. Kalau misalnya adik-adiknya ada yang main, boleh nggak Kak? Boleh Nanya-nanya banget, boleh ke banget. Vikes. Langsung aja DM IG personal kita. Iya, Boleh banget. Bisa DM IG Duta Kampus ya Kak? Boleh. Iya. Apa Kak nama IG-nya? Duta Kampus UIK Official. 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 Kalau misalnya IG-nya Kak Ramdhani dan Kak Akila, iya. barangkali ada yang mau di Boleh. DM teman-temannya nanya. Boleh, IG saya di Siapdan _ Siap dan Iya. underscore. Kak Akila, Akila hanya 3 SH. saya. Oke, dan tidak lupa nih kakak-kakak sekalian untuk memfollow IG-nya Wika _ Bogor. Bogor. Betul seperti itu? Iya. Betul. Kalau tidak betul nanti ada di bawah kok. Jangan khawatir. Baik ya, pemirsa Wika TV, senang sekali tadi perbincangan yang sangat asyik oleh Kak Ramdhani dan bersama Kak Akila seperti itu ya. Tapi sayang Kak, waktu kita terbatas. Wah, iya ya. Di kesempatan lain mungkin kita. Di Ya, kesempatan kesempatan lain mungkin, atau mungkin kalau misalnya ada teman-teman atau pemirsa Wika TV yang ingin masih bertanya, maksudnya masih penasaran Iya, gitu ya, dan mau tahu info selanjutnya gitu, atau info yang ingin ditanyakan oleh pemirsa Wika TV sendiri, itu bisa langsung DM ke Instagramnya Wika atau ke Instagramnya tadi Kak Ramdhani dan Kak Akila, Iya, atau dan bahkan Duta Kampus. Duta Kampus seperti itu.
Oke, pemirsa Wika TV, sekian dulu edisi Wika Talks yang ke-24. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ramdhani dan Kak Akila karena menemani saya di Wika Talks edisi ke-24 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.